Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Makna dari hati yang murni atau hati suci hatinya, saudara, dan yang telah kita baca dari ayat yang di atas tadi, ayat 8, Matius pasal 5 ayat 8. Dari penjelasannya yang ada dua hal yang penting dari ayat yang kita telah baca itu. Yang pertama, dalam bahasa Yunaninya adalah kata kataroi, ya, artinya itu bersih atau suci, ya, kataroi itu suci atau bersih. Yang kedua adalah theon opsontai, dua kata yang artinya melihat Tuhan. Nah, kita akan mendapatkan atau saya menjelaskan tentang kataroi ini yang artinya bersih, tidak tercampur, tidak mengandung benda lain, sama sekali murni. Contoh katanya adalah demikian: baju yang kotor dicuci sampai bersih. Nah, itu saudara artinya kataroi. Atau yang kedua, gandum yang dibersihkan dengan tiupan angin. Artinya waktu gandum kita tampi gitu, dipukul-pukul, terus kulitnya terhapus oleh angin. Nah, itu yang dikatakan adalah kataroi atau bersih, tidak tercampur. Jadi benar-benar terpisahkan, ya, gandum dengan berkasnya, ya, gitu, ditiup oleh angin. Nah, itu disebut kata kataroi, bersih atau tidak tercampur. Atau contoh yang lain adalah tentara yang terpilih. Jadi tentara itu efisien, pemberani, berdedikasi, berpengalaman. Sebaliknya, tentara yang tidak efisien, tentara yang tidak pemberani, yang tidak punya dedikasi atau tidak punya pengalaman, ya dipisahkan, saudara. Sehingga terpilihlah tentara-tentara yang efisien, pemberani, berdedikasi, dan berpengalaman itu. Nah, itulah yang disebut kataroi, saudara. Kata ini juga sering disebut kata sifat atau akeratos. Artinya untuk susu murni, anggur murni, emas murni. Jadi susu yang diambil dari induknya, terus keluar dari tubuh dari induk sapi itu yang disebut susu murni, saudara. Dia belum terkontaminasi apapun juga. Demikian juga anggur murni, saudara. Anggur yang diperas, yang setelah itu airnya keluar, nah itu disebut anggur murni. Sama juga dengan contohnya emas murni, ya, emas yang dibakar, yang nanti terpisahkan dengan elemen-elemen yang lainnya, dengan perak, dengan besi, dengan tembaga, dan yang lain yang ada di campuran emas yang belum murni itu. Dan ketika dia dibakar, dia menjadi emas murni. Nah, itu yang disebut kataroi, ya, tidak tercampur. Suci hati atau hati yang murni adalah suatu kualitas yang dimiliki seseorang, yang berhubungan dengan pikiran kita, motivasi kita, dan niat kita. Jadi bukanlah hanya melakukan apa yang benar, tetapi melakukannya disertai pertimbangan yang benar. Sering kita dalam bersikap dan bertindak ingin dipuji ketika bekerja yang menghasilkan, ingin menonjolkan diri, menyenangkan diri dari kapasitas pekerjaan kita. Sekarang apakah dalam diri kita, saudara dan saya, ada pamrih terhadap hal-hal baik yang saudara dan saya lakukan? Atau hal-hal baik itu kita lakukan benar-benar bersih dari pamrih, benar-benar bersih dari keinginan untuk menonjolkan diri sendiri? Saudara, banyak contoh orang berbuat baik, memberi orang-orang susah, tapi
ditayangin, saudara, di media, sehingga terlihat bahwa sepertinya itu hal yang tidak bersih, ya, dari sikap orang yang suci hatinya. Apakah hal-hal yang kita lakukan di dalam gereja juga benar-benar kita tujukan kepada Kristus, atau hanya kepada diri kita sendiri? Saudara dan saya, kalau saudara beribadah, apakah saudara datang ke gereja hanya saudara sungguh-sungguh memang datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan dan beribadah kepadanya, atau saudara mau show, ya, menunjukkan diri saudara adalah orang yang berhasil, orang yang hebat, dan sebagainya? Apakah kepergian kita ke gereja untuk bertemu dengan Allah, atau hanya sekedar memenuhi kebiasaan dan keterhormatan kita di hadapan orang lain? Apakah doa-doa kita serta Alkitab yang kita bawa dan yang kita baca hanya menambah kebanggaan diri atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Saudara yang mengetahui. Apakah saudara datang beribadah, membawa Alkitab, bersaudara berdoa, saudara adalah untuk saudara menyenangkan hati Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi, atau untuk kebanggaan diri? Apakah kekristenan kita, ya, saudara dan saya sadari sebagai yang mendekatkan kita kepada Allah dan Allah kepada kita, atau hanya sebagai sesuatu yang hanya menyenangkan diri kita sendiri? Melakukan pemeriksaan diri atau koreksi diri terhadap diri sendiri itu, saudara, terhadap motivasi-motivasi kita atau batin kita sendiri, merupakan pekerjaan yang sulit dan bahkan sering memalukan, karena di dunia ini hanya sedikit orang saja yang dapat melakukan sesuatu tanpa motivasi yang campur aduk itu. Nah, sekarang yang kedua, saudara, dari makna hati yang murni atau yang suci hatinya, kalimat atau dua kata theon opsontai, artinya melihat Allah. Karena kan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara, kalau kita motivasi kita benar, hati kita benar, hati kita murni, dikatakan kita akan bisa melihat Allah. Nah, kata yang kedua ini adalah theon opsontai, melihat Allah. Orang yang biasa memperhatikan sesuatu, ya, kita mau melihat gitu ya, contoh arti melihat ini, melihat bintang-bintang adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam perbintangan, saudara. Nah, kalau orang biasa melihat bintang, ya biasa saja malam hari ada bintang, ya saudara, ada yang bintang kelihatan jauh, ada yang bintang dekat sehingga kelihatan besar atau kecil, saudara. Sebatas itu saja di malam hari ketika orang biasa melihat bintang-bintang. Tetapi oleh orang yang ahli perbintangan atau astronomi, begitu ya saudara, wah, itu ada sesuatu yang lain, saudara. Ada nilai-nilai yang begitu banyak, nilai-nilai positif, nilai-nilai ilmu pengetahuan. Bahkan melalui bintang pun diberi nama, saudara, karena dia ahli, sehingga kita bisa mengetahui kedudukan-kedudukan bintang yang ada dan mendatangkan pengetahuan demi pengetahuan tentang pengenalan kita akan bintang. Itu kalau ahli-ahli perbintangan, saudara. Demikian juga para pelaut, saudara. Untuk kita yang orang biasa, waktu kita ke laut, ya kita lihat aja laut saja, air yang banyak. Ataupun kalau ada badai, kita melihat ada ombak yang besar, sebatas itu, saudara. Tetapi bagi para pelaut, saudara, ketika mereka melihat bintang malam hari, itu bisa menjadi petunjuk, saudara. Bagaimana pelaut itu bisa membawa perahunya atau kapalnya sesuai tujuan yang ditetapkan, karena melihat perbintangan-perbintangan yang ada. Jadi orang-orang tertentu bisa melihat bintang-bintang itu menjadi bermanfaat untuk
keadaan yang ada. Tapi untuk kita sesuatu hal yang biasa saja. Atau contoh, tumbuhan di padang gurun atau tumbuhan di hutan. Untuk orang biasa ya kita melihat ada pohon kayu besar, ada bunga-bunga kecil, pohon kecil, dan sebagainya. Kita menganggap sesuatu yang alami saja. Tumbuhan dan pohon-pohon itu tumbuh, gitu saudara. Tetapi bagi orang yang ahli dalam contoh ahli botani, saudara, mereka dapat menyebut nama-nama tumbuhan, nama-nama pohon, bunga-bunga dan sebagainya. Tumbuhan yang langka serta kegunaannya, bisa jadi obat kah, untuk menjadi peralatan rumah tangga kah, untuk peralatan-peralatan kepentingan dan kebutuhan manusia kah, tumbuh-tumbuhan yang itu. Nah itu saudara. Jadi untuk seorang ahli botani, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang di hutan itu banyak saudara, menjadi sebuah penyelidikan dan menjadi sebuah kegunaan penting. Tapi untuk kita yang tidak terlalu mengerti itu, sepertinya tidak berguna saudara. Ya, ahli herbal contoh, dia melihat pohon-pohon itu, pohon yang kecil, yang semua itu dia bisa tahu itu saudara. Oh ini bisa untuk jadi obat oh ini bisa obat pilek, obat macam-macam saudara. Dari pohon-pohon yang ada, ahli herbal bisa tahu ini pohon-pohon ini bisa berguna untuk pengobatan. Katanya seorang ahli sejarah atau orang yang suka barang-barang antik saudara, ketika mendatangi sebuah museum, mereka melihat barang-barang antik yang ada di ruangan itu. Mereka bisa tahu barang itu barang bagus, barang mahal, barang bersejarah, usianya yang sudah tua, berapa tahun usia dari barang-barang antik tersebut, nilainya seberapa rendah atau sampai seberapa tinggi, saudara. Itu sudut pandang dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menjadi bermanfaat. Di dunia ini orang-orang yang berpikiran kotor itu banyak sekali, saudara. Yang selalu dapat melihat orang-orang dari sisi yang negatif. Mereka melihat kekurangan orang, mereka juga bisa melihat kelebihan orang. Orang-orang seperti ini disebut pemerhati, saudara. Kalau di dalam sebuah pertandingan sepak bola, seperti komentator yang ahli melihat permainan sepak bola yang benar, yang baik, dan sebagainya. Seperti itu, saudara, pengertian orang yang suci hatinya. Dia dapat melihat Allah. Sesuatu yang lebih dari sekedar tumbuhan, bintang-bintang di langit, alam, barang-barang antik. Lebih dari itu sudut pandang orang yang suci hatinya. Dia dapat melihat Allah. Jadi saudara, kalau mau dapat melihat Allah, firman hari ini mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 8. Kamu harus suci hatinya. Karena firman mengatakan orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Nah sekarang bagaimana kita memiliki kesucian hati? Yang pertama adalah keterbukaan. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Untuk kita memiliki kesucian hati, kita harus terbuka di hadapan Allah. Tak terselubung kita di hadapan Allah. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yang kedua, bagaimana kita memiliki kesucian hati? Kita memiliki kehidupan keintiman dengan Allah. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikianlah saudara, untuk saudara bisa memiliki kesucian hati, saudara harus memiliki keterbukaan, saudara harus memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Akibatnya, dari kita memiliki kesucian hati inilah, kita memiliki pengurapan dalam kehidupan kita, baik pelayanan kita, pekerjaan, apa saja yang kita lakukan, pengurapan Allah memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari
semakin tajam, dan dia akan terus bersama dengan kita. Dan ketika Allah bercampur tangan bersama-sama dengan kita, maka kehidupan kita akan semakin hari semakin berkenan kepadanya. Amin.